Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Konsumsi buah dan sayur, perbanyak minum air putih, gunakan masker ketika berpergian, berjemur di jam 10 pagi, dan cuci tangan sesering mungkin. Selalu semangat belajar di rumah. Oke, dan yang terpenting, rajin beribadah, jaga sholat 5 waktumu, hafalanmu, dan yang terpenting, selalu berdoa kepada Allah agar kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Dan semoga virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah lagi. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi ekonomi di negara ASEAN, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai sila dalam Pancasila, dan juga kita akan mempelajari tentang ide pokok maupun teks laporan pengamatan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelumnya kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi yang pertama, pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Jika di subtema 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang sila 1, 2, dan 3, maka hari ini kita akan melanjutkan untuk sila yang keempat dan sila yang kelima. Kalian bisa menyimak video berikut baik-baik. Penerapan sila keempat dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diawali dari sila keempat dengan simbol kepala banteng yang berbunyi kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia gemar bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini ada kata kunci bermusyawarah. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan musyawarah atau diskusi itu merupakan pencerminan atau pengamalan sila yang keempat. Pada sila keempat, nilai-nilai dalam sila keempat itu ada yang pertama, musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Lapang dada menerima hasil musyawarah. Saling menghargai pendapat anggota. Tetapi selain ketiga ini masih banyak lagi sila-sila di sila yang keempat ini. Ada tidak memaksa sesuatu kepada orang lain, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Kemudian sila yang kelima, dengan lambang padi dan kapas. Sila 5 berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mempunyai makna keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Di sila kelima ini kuncinya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berikut adalah nilai-nilai dalam sila kelima. Menghargai hasil karya orang lain. Menghormati hak orang lain. Melakukan kegiatan sosial. Bersikap hemat. Nah, selain itu tadi dari sila 5 tadi ada juga yang bersikap adil terhadap sesama manusia, itu juga merupakan nilai dari sila kelima. Berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan juga masuk nilai dalam sila kelima. Intinya di nilai sila keempat dan 5, jika di keempat itu segala sesuatu yang berkaitan dengan permusyawaratan atau diskusi dalam menyelesaikan masalah itu masuknya di sila keempat. Sedangkan di sila kelima itu berkaitan antara keseimbangan hak dan kewajiban dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Oke, semoga kalian bisa membedakan ya. Nah, sekarang kita lanjut materi teks laporan hasil pengamatan. Apa toh itu teks laporan? Minggu kemarin kita juga sudah mempelajarinya, tapi hanya secara singkat. Sekarang coba kita pahami bersama-sama. Teks laporan adalah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ciri teks laporan hasil pengamatan yaitu bersifat objektif, global, dan universal, ditulis secara runtut, lengkap, dan sempurna, dan ditulis berdasarkan fakta. Jadi, intinya teks laporan itu adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan dan berdasarkan fakta hasil pengamatannya. Itu adalah teks laporan. Kemudian, ide pokok dan simpulan dari teks. Kemarin kita juga sudah mempelajari apa itu ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf, di mana mempunyai fungsi yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu teks. Cara menentukan ide pokok, yang pertama, memilih kalimat utama dulu. Tapi sebelumnya kalian harus membaca ataupun mendengar secara seksama. Kemudian yang pertama, memilih kalimat utama. Ingat, kalimat utama bukan kalimat pertama ya, kalimat utama. 2. Menyimpulkan kalimat utama. 3. Membuat kesimpulan suatu paragraf. Itu merupakan cara menentukan ide pokok. Nah, setelah membuat kesimpulan dari suatu paragraf, kita bisa lihat bahwa jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. KU itu kalimat utamanya ya. Jadi paragraf itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada paragraf deduktif, di mana kalimat utama dalam suatu paragraf terletak di awal paragraf. Kemudian ada induktif, di mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ada campuran, di mana kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Ada juga paragraf ineratif, di mana kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Lanjut materi selanjutnya, kalimat simpulan
Kalimat simpulan adalah pernyataan yang dibuat dengan bahasa sendiri dan berisi ringkasan isi pokok paragraf. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat atau mencari atau menentukan ide pokok, biasanya ada perintah lagi untuk menyimpulkan isi dari bacaan atau isi dari paragraf. Nah, ini adalah cara untuk menyimpulkan paragraf. Yang pertama, membaca teks dengan sesama. Dua, menentukan kalimat utama hampir sama dengan mencari ide pokok. Yang ketiga, mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Yang keempat, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan. Yang kelima, mencari sebab akibat dalam sebuah paragraf. Dan yang keenam, jawaban dari ide pokok. Maksudnya apa kok jawaban dari ide pokok? Nah, misalnya di suatu paragraf terdapat ide pokoknya, misalnya manfaat dari tumbuhan hidroponik, misalnya manfaat dari tumbuhan hidroponik. Berarti kesimpulannya nanti berisi tentang jawaban dari manfaat tumbuhan hidroponik, misalnya seperti itu ya. Jadi menyimpulkan paragraf itu adalah merupakan jawaban dari ide pokok. Nah, kalian tidak perlu mencatat materi yang tadi. Kalian cukup menyimak saja. Semoga kalian bisa paham, karena Bu ini yakin untuk materi ini adalah materi yang diulang-ulang terus. Jadi Bu ini yakin kalian sudah bisa memahami dan semoga bisa mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Dan ini tugasnya. Yang pertama, terlihat enggak ya ini? Pertama, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel berkaitan dengan contoh pengamalan sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa membuat tabel ini di buku tugas kalian. Ada 5 kolom. Kemudian nomor 2, apakah yang kalian ketahui tentang teks laporan pengamatan? 3. Berdasarkan jenis kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 4. Sebutkan beserta penjelasannya. Ingat, ketika ada soal sebutkan sebanyak-banyaknya dan diberi penjelasannya. Jika di sini sudah ditentukan dibagi menjadi 4, berarti kalian menyebutkan 4 paragraf tersebut. Yang terakhir, bagaimanakah cara menyimpulkan isi paragraf? Hanya ada 4 nomor, kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian seperti biasanya. Oke, dan oh iya, Bu ini lupa. Bu ini akan mengingatkan pada kalian untuk berpuasa Arafah di hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Oke, karena apa? Karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya ketika kita menjalankan satu hari puasa Arafah, itu berarti akan menghapus dosa kita selama 1 tahun sebelumnya. Jadi akan menghapus dosa selama 1 tahun yang sudah kita lakukan. Makanya ayo teman-temanku semua, ayo teman-teman hebat, kita berpuasa di hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Oke? Nah, Bu Eni rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar.